Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Majelis Dzikir Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara wilayah Lampung. Tidak lupa kami menyapa kepada seluruh sahabat jasmani dan rohani dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam rahayu, salam kebajikan, Swastiastu, Namo Buddhaya. Juga salam lintas agama kepada seluruh pemeluk agama dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya agama itu harus dibuktikan sendiri. Seperti yang telah kita ceritakan kemarin atau saya sampaikan yang lalu, bahwasanya selain kita harus mengalami, harus mempunyai guru, kita pun harus berjuang ataupun beradaptasi mati-matian sampai dengan kita ketemu yang disebut wukuf. Dalam beragama disebut Islam, tentunya kita sudah memenuhi semua rukun dan syaratnya. Syahadat, kita sudah bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada Rasulullah, dan sholat mengingat Allah. Kemudian zakat, yaitu berkorban dengan harta kita, pikiran kita, tenaga kita. Kemudian puasa. Puasa itu tentunya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus seperti yang selama ini kita ketahui, bahwasanya puasa itu sendiri sebenarnya adalah menahan hawa nafsu ataupun memerangi diri kita sendiri, memerangi nafsu yang ada di dalam diri kita. Dan itu hanya bisa diajarkan oleh seorang guru ataupun al-ulil amri minkum, atau disebut al-ulama warasatul anbiya. Setelah itu kita akan diajarkan bagaimana pergi haji, naik haji ataupun wukuf. Jadi dalam Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara kita diajari satu demi satu praktek supaya kita menjadi orang Islam. Jadi di dalam rukun syahadat aja sudah banyak yang berguguran. Syahadat yang harusnya menyaksikan, prakteknya hanya mengucapkan. Sholat yang harusnya mengingat Allah, mereka hanya menghayal. Karena rukun ataupun syarat untuk mengingat, kita ya harus pernah ketemu. Kalau tidak ketemu, ya menghayal ataupun membayang-bayangkan, mungkin begitu. Terlebih lagi untuk zakat. Dalam tarekat kami, zakat itu adalah kita berbakti, mengabdi kepada guru. Kita mengikuti perjuangan-perjuangan guru seperti yang pernah diajarkan Rasulullah. Kita harus berjihad ataupun berperang. Kalau perang zaman sekarang tidak seperti dulu mengangkat senjata. Perang sekarang itu perang melawan dogmatis. Umat-umat yang sudah kedaluarsa pemikirannya, bahwasanya sifat-sifat Allah yang wujud mereka nggak tahu, Rasulnya mereka nggak tahu, apalagi sampai dengan sholat, zakat, puasa, haji. Mereka hanya bersyariat karena mereka ngajinya hanya bersyariat, mereka tidak mau bertarekat, akhirnya pengetahuannya hanya sampai di situ-situ saja. Kita pun tidak menyalahkan mereka karena pengetahuan mereka, karena ulama-ulamanya sendiri, kiai-kiainya sendiri menyampaikannya seperti itu. Dia tidak pernah mengajarkan untuk masuk tarekat. Dia tidak pernah mengajarkan bagaimana kita bisa memasuki alam akhirat yang pernah disampaikan Nabi, bahwa akhirat itu bukan setelah kematian
jasmani, tapi akhirat itu adalah sekarang, karena Nabi pun menceritakan akhirat di masa ataupun pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Tentunya nggak mungkin Nabi hanya seorang tukang penceramah ataupun tukang dongeng, karena Nabi Muhammad adalah tuntunan ataupun suri tauladan bagi umat manusia. Tentunya yang disampaikan adalah pengalaman-pengalaman yang telah beliau lakukan ataupun laksanakan. Untuk itu tidak lupa saya juga mengajak kepada seluruh saudara-saudara jasmani rohani dimanapun Anda berada yang sudah masuk tarekat, mari kita semakin ataupun lebih lagi mengikuti apa yang telah kita dapatkan selama ini. Jangan hanya berhenti di baiat saja, karena itu baru portalnya. Kita harus melaksanakan rukun-rukun selanjutnya, yaitu kita harus sering berzikir, bertawajuh berjamaah, mengikuti suluk, mengemban visi dan misi dari guru. Kalau tidak mengikuti sistemnya, yang saya khawatirkan kita akan kembali lagi ke dunia. Kita akan kembali terjerumus ke dalam neraka yang masih nyata, yaitu neraka dunia, yang kelihatannya seperti surga. Mungkin yang sudah baiat masih terjebak, tidak mau mengikuti sistem-sistem selanjutnya, mungkin memandang dunia lebih indah daripada akhirat. Jadi yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Ilahi anta masuti warito kamalubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.